Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darwis dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Para mahasiswa sekalian, berikut kita akan melihat pengertian daripada filsafat. Sebelum kita menuju kepada pengertian filsafat Pancasila atau Pancasila sebagai sebuah filsafat, sebuah sistem filsafat, maka terlebih dahulu kita melihat pengertian filsafat secara umum. Secara umum, filsafat merupakan bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Dengan perkataan lain, selama manusia itu hidup, maka selama itu dia berfilsafat. Hal-hal yang kita lihat di dalam kehidupan kita atau manusia, yang pertama tentang keuangan, yaitu materi. Maka filsafat materi ini diistilahkan dengan materialisme. Jadi seseorang yang berpandangan semuanya itu adalah uang, semuanya itu adalah materi, materi tidak bisa hilang dari kehidupannya, dari pandangannya sehari-hari, maka ini disebut dengan materialisme. Kemudian jika seseorang berpandangan bahwa kenikmatan hidup nilai terpenting, nilai yang sangat tinggi, dan dalam kehidupan maka orang tersebut berpandangan hedonisme ya. Demikian juga jika seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara condong ke arah individu, maka ini liberalisme. Kita sering melihat liberalisme sampai kepada adanya sistem liberal. Kemudian begitu juga kita melihat pandangan-pandangan orang terhadap sekulerisme ya, yang memisahkan antara kehidupan kemasyarakatan, kenegaraan, dan keagamaan. Ini sering terjadi, bahkan sangat banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Kemudian secara istilah filsafat ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philin yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Ini menurut Nasution 1973. Kemudian secara harfiah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Kesesuaian dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan ini, yang disebut dengan cinta kebijaksanaan ini, maka dalam perjalanan hidup manusia, manusia itu memiliki konsep atau mencari konsep tentang kehidupannya, tentang penghidupannya, sehingga dia bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Keseluruhan arti yang singkat yang saya sebutkan ini, para mahasiswa dan pemirsa sekalian, filsafat yang meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, filsafat sebagai produk. Dalam pengertiannya mencakup arti filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf pada zaman dahulu, teori, sistem atau pandangan tertentu yang merupakan hasil dari proses berfilsafat yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Kemudian, filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Filsafat dalam pengertian jenis ini merupakan ciri-ciri khas tertentu sebagai suatu hasil kegiatan berfilsafat. Pada umumnya proses pemecahan persoalan filsafat ini diselesaikan dengan kegiatan berfilsafat dalam pengertian
sebagai proses yang dinamis. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai suatu proses yang mencakup filsafat yang diarti suatu cara dan metode yang sesuai dengan objek masalah permasalahannya. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan sekumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sebagai suatu sistem nilai tertentu, tetapi lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu cara dan metode tersendiri. Kemudian, para mahasiswa dan pemirsa sekalian, pengertian filsafat sebagai suatu sistem adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang saling berurutan antara satu sila dengan sila-sila berikutnya. Ini disebut merupakan sistem filsafat karena saling mendukung dari segala sisi makna, artinya, dan keberadaannya, sehingga Pancasila tersebut tidak bisa dipisahkan antara sila pertama dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Apabila salah satunya terjadi kekacauan atau tidak dijalankan sebagaimana yang diamanatkan sebagai sebuah sistem filsafat dalam bernegara, terlebih Pancasila ini sebagai sistem negara, maka negara itu tidak akan terjadi keseimbangan. Contoh yang kita lihat, semisalnya kehidupan di negara kita disesuaikan dengan Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini apabila tidak dijalankan, maka sila kemanusiaan itu sudah tentu sulit untuk terwujud. Apalagi sila persatuan dan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan sendirinya tidak akan mencapai tujuannya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa dan pemirsa sekalian, sekilas untuk hari ini kita padai sampai di sini dulu. Akan kita lanjutkan nanti di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.